Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riasya. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk membuat tugas mata kuliah pengembangan web dan mobile, yaitu kami disuruh membuat untuk operasi CRUD pada Laravel. Jadi CRUD itu adalah singkatan dari read dan update dan delete. CRUD itu untuk membuat rekod baru dalam tabel database. Selanjutnya, kalau read itu untuk membaca entry data yang sudah terdaftar, yang sudah kita buat dalam sebuah database. Selanjutnya ada update, yaitu untuk kita memperbarui entry data ketika informasi di dalamnya memerlukan perubahan. Jadi, jika kita ingin merubah data di dalam entry yang sudah kita buat, maka kita menggunakan update. Selanjutnya adalah delete. Delete itu untuk menghapus entry data yang tidak dibutuhkan dalam database. Jadi begitulah singkatnya yang akan saya buat selanjutnya. Jadi pertama, jika kita ingin membuat menu baru atau tabel baru, kita harus membuka pada folder layouts yang sudah kita buat di bagian view. Nah, di sini ada bagian folder layouts dan buka di app blade-nya. Di sini ada beberapa codingan yang harus memang kita kopikan untuk membuat menu baru yang nanti akan muncul di bagian dashboard dan juga di bagian database-nya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah membuat codingannya, sudah selesai, tapi saya akan menjelaskan saja apa yang harus dilakukan untuk memasukkan atau membuat menu baru dan melakukan operasi CRUD. Di sini di bagian app blade untuk codingan data barang ini sebelumnya tidak ada. Jadi untuk membuat menu baru, kita kopikan di bagian sini dan pastekan di bagian bawahnya, karena saya akan memunculkan menu data barang itu di bawah kategori. Nah, selanjutnya yang harus kita ubah di bagian ini yaitu pada bagian request ini, sebelumnya ini adalah kategori dan harus berubah ke barang, karena nanti ketika kita klik di bagian barang di menu dashboardnya itu akan memanggil indeks barang. Nah, di sini nggak ada lagi. Terus yang di sini juga harus diubah sesuai dengan menu yang kita buat. Jadi yang lain sudah tidak ada. Selanjutnya di sini kita bisa buat apa saja, data barang atau yang lainnya. Jadi untuk yang menampilkan menu baru di dashboard ini saja codingannya. Selanjutnya adalah langkah selanjutnya yaitu untuk melihat apakah menu baru yang sudah kita buat itu berhasil muncul di dashboardnya. Pertama kita buka terminal. Ketikkan php artisan serve untuk kita bisa mengakses server Laravel-nya. Ini kita tunggu sebentar. Kita kopikan saja dan kita pastekan di browser. Di sini ada diminta email, terus password yang sudah kita buat. Kita login saja. Maka di sini sudah ada menu baru atau tabel baru bernama data barang. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu
kita harus membuat controller untuk supaya menu data barang itu bisa terisi dengan tabel-tabel yang kita ingin isikan. Bagaimana membuat controller baru? Di sini sebenarnya saya sudah ada membuat controller dengan barang controller. Kalau belum ada, buka saja terminal. Setelah itu tinggal ketikkan saja PHP artisan Mac. Kita membuat controller. Di sini kita membuatnya di folder admin. Jadi buat folder adminnya. Setelah itu kita buat nama controllernya. Di sini saya membuat namanya dengan nama barang. Misalnya barang. Nah, begini adalah uh, cara untuk membuat controller baru, yaitu dengan PHP Artisan buat controller di dalam folder admin dengan nama controllernya yaitu barang. Karena saya sudah bukan pembuatannya, jadi saya tidak buat lagi di sini. Nah, selanjutnya setelah membuka controller barang, di sini awalnya itu adalah membuat metode untuk tampilkan data. Di sini data barang maksudnya. Di sini adalah codingan untuk uh, metode tampilkan data. Jadi pada menu barang nanti di situ nanti akan menampilkan data di mana where itu pencariannya akan berdasarkan nama barang dan untuk admin barang indeks ini adalah karena rootnya tadi. Di sini saya membuat root di web PHP ini saya sudah membuat rootnya dengan nama barang. Jadi di sini pun saya membuatnya dengan nama admin barang indeks. Selanjutnya model barangnya dengan di sini saya sudah ada model dengan nama barang dan juga saya sudah membuat migrasinya. Jika belum ada, ketikkan di terminal yaitu PHP artisan make model. Selanjutnya buat nama model yang ingin kita buat. Di sini saya buat namanya barang. Setelah itu M. Di sini saya akan membuat sekalian dengan migrasinya ke migration. Jadi setelah bikin model dan migrasinya, coba kita lihat di bagian model. Jika sudah ada barang titik PHP, di sini kita buat saja data-data apa yang ingin kita masukkan ke database. Dan di migrasinya juga, sini saya membuat data-data yang ingin saya masukkan ke dalam tabel barang. Sini menggunakan tipe data string. Kalau barangnya menggunakan tipe data string, nama barang string juga, jumlah barang string, harga jual itu saya menggunakan big integer karena menggunakan angka dan keterangan menggunakan teks. Setelah dibuat migrationnya dan juga model, selanjutnya kita harus migratekan supaya data-data ini muncul di bagian MySQL localhost. Caranya yaitu ketikkan PHP artisan migrate. Nah, karena saya sudah migratekan data-data ini, maka saya tidak migratekan lagi. Nah, selanjutnya kembali ke
barang kontrol tadi di bagian indeks ini, supaya indeks ini menampilkan home barang, kita harus membuat view indeksnya dulu. Buka di resource, di bagian resource ini, di bagian view, kita harus membuat satu folder baru, yaitu yang bernama barang. Di dalamnya itu ada indeks PHP, edit, setelah itu ada create. Pertama di indeks PHP-nya, nah, untuk di bagian title atau judulnya, di sini saya membuat dengan nama barang. Setelah itu, di bagian ini, di sini ada yang namanya create, yaitu karena nanti kita akan membuat metode create di dalam controllernya. Nah, setelah itu yang akan diubah selain ini yaitu di bagian, nah di bagian barang indeksnya juga diganti sesuai uh, dengan root yang kita buat tadi. Setelah itu di bagian search ini, karena untuk pencarian di controllernya yang kita buat. Setelah itu yang diubah adalah di bagian sini. Kenapa? Karena uh, data-datanya itu akan ditampilkan sesuai apa saja yang kita inginkan. Misalnya di sini saya ingin menampilkan beberapa data, yaitu yang pertama ada kode barang, yang kedua nama barang, setelah itu ada jumlah barang, harga jual, dan keterangan. Jadi di sini kita buat saja seperti data-data yang kita ingin buatkan. Nah, selanjutnya adalah di bagian ini. Di sini saya buat BR sebagai variabel. Jadi, untuk variabel ini tidak harus sama dengan yang ini, karena bersifat bebas. Selanjutnya, untuk kolom-kolom ini, itu artinya adalah kita akan munculkan datanya ke tabel atau menu barang yang sudah kita buat. Di sini saya ingin memunculkan uh, data kode barang, nama barang, jumlah barang, harga jual, dan keterangan. Di sini juga harus diedit, harus karena ini adalah tombol action untuk bisa edit dan hapus nantinya. Atau kita sebut sebagai root, di mana nanti data-data itu akan bisa kita edit dan kita hapus. Selanjutnya adalah pada bagian data belum tersedia ini, artinya yaitu apabila data dalam database masih kosong, maka akan dimunculkan pesan data belum tersedia. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil dari indeks yang kita buat ini, pertama kita simpan dulu indeksnya. Nah, selanjutnya buka Laravel tadi, servernya. Nah, di sini di bagian data barang sudah muncul form yang kita buat tadi, yaitu kode barang, nama barang, jumlah barang, harga jual, keterangan, dan aksinya. Di sini datanya belum tersedia. Nah, karena kita belum memasukkan data dalam database-nya. Nah, selanjutnya, saya akan membuat
codingan untuk bisa tambah data yang akan muncul di sini. Bukan membuat form tambah data. Buka lagi VS Code-nya. Alhamdulillah. Jadi untuk membuat form tambah data atau inputan uh, untuk menu barang itu, pertama buatkan sebuah metode baru di barang controller ini. Nah, di bagian CRUD input ini ada metode untuk panggil form input data, di mana create ini adalah nama function di indeks yang di root tadi. Setelah itu ini root juga. Nah, setelah kita membuat metode untuk panggil form input data, selanjutnya pada bagian view di sini di folder barang tadi kita harus buat create blade PHP. Nah, di sini kita membuat apa-apa saja data yang ingin kita tambahkan di dalam tambah data itu. Nah, di bagian title atau judulnya kita bisa buat apa saja. Di sini saya membuat dengan nama tambah barang. Nah, jadi setelah itu di bagian sini saya buat saja tambah barang judulnya. Nah, di bagian codingan uh, ini adalah ini kita buat saja sesuai inputan di database-nya. Sini ada kode barang, nama barang, jumlah barang, harga jual, dan keterangan. Nah, di bagian sini saya ada ubah tipenya menjadi number. Karena pada harga jual saya menggunakan angka untuk input data. Bukan lagi dengan teks. Bukan lagi dengan teks. Nah, setelah membuat Create PHP, buka lagi di Laravel-nya. Di sini kita sudah bisa tambah data. Nah, di sini ada tambah barang, bisa membuat data-data yang bisa disimpan. Misalnya di sini saya akan buat kode barangnya. Terus saya buat nama barangnya misalnya komputer. Di sini saya pada bagian keterangan saya akan buat dengan nama barang mas saja. Nah, di sini kita belum bisa simpan karena kita belum buat metodenya. Nah, untuk membuat form supaya bisa kita simpan datanya. Nah, kita buka barang controllernya. Nah, di sini kita harus membuat metode untuk kirim data dari inputan form ke tabel di barang ke database. Di sini saya sudah membuat validasi inputannya yang berupa tabel-tabel yang ingin saya buat. Setelah itu, ini adalah kode untuk menyimpan data input di database. Nah, untuk ini adalah
uh, kondisi di mana jika barang itu berhasil disimpan, maka akan ada keluar itu sukses. Tapi jika data tidak berhasil disimpan, maka akan muncul pesan error. Jadi di sini sudah bisa untuk disimpan. Nah, sini ada pesan berhasil karena tidak ada yang error, berarti di sini sukses. Selanjutnya adalah bagaimana membuat bisa diedit, membuat aksi ini bisa diedit. Misalnya pada barang ini ingin kita ubah atau nama barangnya ingin kita ubah. Nah, untuk membuat form edit, kita buka lagi di view-nya. Nah, di bagian view ini, di folder barang tadi, kita buat lagi file baru bernama edit. Nah, di sini saya sudah ada codingan. Di sini saya buat apa saja sih yang ingin saya edit untuk edit untuk form edit itu. Di sini saya kan tampilkan yang ingin saya edit yaitu kode barang, pengelola barang, jumlah barang, dan selanjutnya. Dan di sini ada submit untuk bisa disubmit nanti. Nah, sini saya akan coba edit. Terus saya akan coba tambahkan data lagi. Misalnya barangnya adalah keyboard. Nah, di sini cuma barangnya, misalnya saya aja harga jualnya taruh 4. Nah, ini sudah berhasil disimpan di data barang. Jika kita lihat logam bosnya, apakah sudah tersimpan atau tidak. Coba kita lihat di database DB barangnya di bagian bar. Nah, di sini sudah input apa yang kita buat. Di sini ada komputer dan keyboard. Nah, di sini saya akan coba bisa tidak edit dan hapus data. Misalnya saya ingin edit yang ini. Saya akan ubah ini misalnya menjadi mas. Dan jumlah barangnya juga. Nah, saya akan coba update apakah bisa. Nah, di sini uh, sudah berhasil diupdate. Saya coba di sini apakah sudah terupdate. Nah, di sini sudah terupdate dari tadi yang namanya keyboard menjadi mouse. Selanjutnya adalah hapus. Jadi saya akan coba hapus yang ini untuk komputer. Nah, jika muncul pesan ini, klik ya hapus. Nah, maka datanya berhasil dihapus dan akan hilang. Nah, satu lagi itu saya misalnya ingin search data, bisa ingin search data, saya buat lagi misalnya nama barangnya yang motor.
sudah tersimpan. Saat ini saya akan coba search. Saya akan coba search monitor. Apakah bisa? Nah, maka yang akan ditampilkan hanyalah data yang kita cari. Maka proses bootnya sudah selesai dibuat dan berhasil dibuat. Maka cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.